Tahukah kamu, tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan atau yang disingkat IUP atau PT Timah Tbk merupakan salah satu contoh kasus korupsi terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia, menyebabkan kerugian negara yang diperhitungkan bernilai 300 triliun. Saat ini, Harvey Muiz dalam kasus korupsi timah divonis 6,5 tahun penjara dan aset-asetnya dirampas. Ia didakwa berperan sebagai penghubung dari PT Refine Bangka Tin dengan PT Timah Tbk. Kasus ini telah menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi Indonesia dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena vonis hukuman yang terbilang sangat rendah untuk korupsi yang sangat besar. Bayangkan saja 300 triliun rupiah, jumlah uang yang sangat fantastis dan sulit dibayangkan oleh kita. Jika uang sebanyak itu digunakan untuk beli bakso, kira-kira berapa banyak bakso yang bisa kita dapatkan? Ini adalah pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di otak kita ketika mendengar angka triliunan rupiah. Tentu, mari kita hitung sama-sama. Anggap saja anggaran total 300 triliun. Harga rata-rata satu porsi bakso sebesar Rp15.000. Perhitungannya, untuk mengetahui berapa porsi bakso yang dapat kita beli dengan anggaran sebesar 300 triliun, kita bisa bagi total anggaran dengan harga per porsi. Jumlah porsi bakso sama dengan total anggaran dibagi dengan harga per porsi. Jumlah porsi bakso 300 triliun dibagi dengan 15.000. Dengan anggaran 300 triliun, secara teoritis kita bisa membeli 20 miliar porsi bakso dengan harga rata-rata 15.000 per porsi. Bayangkan jika setiap orang memakan satu porsi bakso, maka dengan uang tersebut kita bisa memberi makan 20 miliar orang. Angka ini sangat besar dan sulit dibayangkan. Untuk memberikan gambaran, populasi manusia di dunia saat ini diperkirakan sekitar 8 miliar orang. Artinya, dengan uang tersebut kita bisa memberi makan lebih dari 2 kali lipat populasi dunia saat ini. Wow, sangat fantastis. Pastinya kita akan terbaso-baso. Daripada terbaso-baso, lebih baik tonton video ini sampai habis tentang fakta skandal korupsi terburuk sepanjang sejarah modern umat manusia. Jangan lupa tonton video ini biar kita terjidu-jidu bareng-bareng. Tahukah Anda bahwa suap tertentu yang dibayarkan di luar negeri secara teknis dapat mengurangi pajak bagi perusahaan-perusahaan Jerman hingga tahun 1999? Mereka dapat dengan mudah mengategorikannya sebagai pengeluaran yang berguna, asalkan pengeluaran tersebut tidak dilakukan di Jerman dan tidak ada pejabat negara asing yang terlibat. Namun, pada tahun 2006 menjadi jelas bahwa Siemens, salah satu perusahaan terbesar di Jerman, membawa suap korporasi ke tingkat yang baru selama lebih dari 1 dekade. Mereka memberikan suap kepada pejabat pemerintahan dan pegawai negeri di seluruh dunia, berjumlah sekitar 1,4 miliar US dollar. Meskipun para pengambil keputusan yang korup mendapat keuntungan, masyarakat di negara-negara yang terkena dampak harus membayar biaya kebutuhan yang terlalu mahal seperti jalan dan pembangkit listrik. Transaksi perusahaan tersebut akhirnya menarik perhatian pihak berwenang di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Jerman, yang meluncurkan penyelidikan dan akhirnya mendapat sanksi bersejarah sebesar 1,6 miliar US dollar. Sani Abacha adalah seorang perwira militer dan diktator Nigeria yang menjabat sebagai presiden Nigeria dari tahun 1993 hingga kematiannya pada tahun 1998. Pemerintahannya selama 5 tahun penuh dengan tuduhan korupsi, meskipun tingkat dan parahnya korupsi tersebut baru disorot setelah kematiannya, ketika ternyata dia mengambil antara 3-5 miliar US dollar uang publik. Pada tahun 2014, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkapkan bahwa mereka membekukan lebih dari 458 juta US dollar dana terlarang yang disembunyikan Abacha dan konspiratornya di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, Nigeria telah berjuang untuk mendapatkan kembali uang yang dicuri tersebut. Namun, perusahaan-perusahaan yang terkait dengan keluarga Abacha telah mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mencegah repatriasi. Yang menggembirakan, pajak Inggris yang penuh rahasia Haven of Jersey baru-baru ini mengumumkan bahwa pihaknya memasukkan 268 juta US dollar
yang telah disimpan di rekening Deutsche Bank ke dalam dana pemulihan aset yang pada akhirnya akan mengembalikan uang tunai tersebut kepada Nigeria. Bagaimana seorang mantan presiden mendapatkan persetujuan dari 2/3 warga negaranya saat diadili karena pelanggaran hak asasi manusia? Alberto Fujimori namanya. Fujimori dari Peru turut mengatur hal ini dengan menggunakan lebih dari 75% anggaran Badan Intelijen Nasional yang tidak diawasi untuk menyuap politisi, hakim, dan media. Fujimori menampilkan citra bersih kepada publik selama masa kepresidenannya ketika ia menggunakan pasukan pembunuh untuk membunuh gerilyawan dan diduga menggelapkan dana publik sebesar 600 juta US dollar. Setelah melarikan diri ke Jepang pada tahun 2000, ia menjadi kepala negara terpilih pertama yang diekstradisi ke negara asalnya, diadili dan dihukum karena pelanggaran hak asasi manusia. Dengan hukuman lebih dari 30 tahun penjara, Fujimori bergabung dengan barisan panjang mantan presiden Peru yang diselidiki atau dipenjara karena korupsi. Yang terakhir, ada dari negara serumpun kita yaitu Malaysia. Pihak berwenang memperkirakan lebih dari 4 miliar US dollar telah digelapkan dalam salah satu skema korupsi terbesar di dunia, yaitu 1MDB. Pada tahun 2009, pemerintah Malaysia menyiapkan dana pembangunan 1MDB atau One Malaysia Development Berhad dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Najib Razak. Dana tersebut awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian negara melalui investasi strategis. Namun sebaliknya, hal ini justru meningkatkan rekening bank beberapa individu termasuk mantan Perdana Menteri itu sendiri, seorang buronan, pemodal, dan seorang rapper Amerika Serikat. Melalui jaringan perusahaan cangkang dan transaksi berlapis, miliaran dolar uang pembangunan diduga dihabiskan untuk real estate mewah di New York, lukisan dan hadiah untuk selebriti, dan lain-lain. Lebih dari 700 juta US dollar juga mungkin disimpan di rekening pribadi Rozak meskipun ia mengklaim bahwa uang tersebut adalah sumbangan dari seorang pangeran Saudi. Rozak saat ini menghadapi dakwaan penyelewengan dana publik. Sebetulnya masih banyak kasus korupsi yang menggemparkan di era modern ini. Oleh karena itu, tetap tunggu video JID76 Ensiklopedia yang lainnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini jika kamu suka. Terima kasih.